Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah pernyataan yang menggemparkan dunia internasional. Pernahkah terpikirkan oleh Anda, bagaimana mungkin sehari setelah Dewan Keamanan PBB menyetujui rencana perdamaian besar untuk Gaza, justru muncul seruan dari Perdana Menteri Israel yang meminta negara-negara tetangga bergabung mengusir Hamas dari kawasan? Mengapa pernyataan itu terdengar jauh lebih keras dibanding isi resolusinya sendiri? Dan apa arti sebenarnya dari langkah yang diambil Israel di tengah upaya diplomasi global? Semuanya terasa seperti dua arah yang berjalan bertabrakan. Namun, justru disitulah fakta menariknya. Ada sisi yang jarang terlihat, dan ada keputusan yang membawa implikasi lebih besar dari yang tampak di permukaan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe, supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Pada tanggal 17 November 2025, ruang sidang Dewan Keamanan PBB dipenuhi ketegangan diplomatik yang sejak berbulan-bulan terus menggantung di udara. Suara palu ketua Dewan yang jatuh menjadi tanda resmi bahwa resolusi baru mengenai jalur damai di jalur Gaza akhirnya disahkan. Resolusi itu membawa struktur baru berupa rencana 20 poin yang sebelumnya diperkenalkan oleh mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sebuah paket perdamaian yang diharapkan mampu mengkonsolidasikan genjatan senjata yang rapuh dan mengubahnya menjadi perdamaian jangka panjang. Rencana itu kemudian diadopsi melalui resolusi Dewan Keamanan PBB dengan dukungan 13 suara. Hanya Rusia dan Tiongkok yang memilih abstain. Para pengamat internasional menyebut langkah itu sebagai momen langka ketika komunitas global mencoba menggabungkan tekanan diplomatik, rekonstruksi, dan pengamanan wilayah Gaza dalam satu platform kebijakan yang besar. Resolusi itu menetapkan pembentukan badan transisi bernama Dewan Perdamaian yang diproyeksikan untuk memimpin proses teknokratis pemerintahan sementara Palestina. Di dalamnya tercakup mandat pengawasan gencatan senjata, distribusi bantuan kemanusiaan, dan persiapan reformasi politik yang kelak akan menentukan arah jangka panjang kawasan itu. Di luar itu, resolusi juga menyetujui pembentukan pasukan stabilisasi internasional, sebuah formasi keamanan multinasional yang ditugaskan menjaga proses demilitarisasi dengan ketentuan ketat. Melalui langkah ini, Gaza akan memasuki fase baru yang lebih terstruktur, dengan harapan transisi menuju stabilitas bisa dilakukan tanpa mengulang kembali siklus kekerasan yang telah bertahun-tahun menimpa penduduknya. Namun, meski rencana itu menyebut amnesti bagi anggota Hamas yang bersedia menyerahkan senjata dan menolak kekerasan, resolusi tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan pengusiran atau pembersihan organisasi itu dari wilayah. Di luar itu, resolusi juga menyetujui pembentukan pasukan stabilisasi internasional, sebuah formasi keamanan multinasional yang ditugaskan menjaga proses demilitarisasi dengan ketentuan ketat. Melalui langkah ini, Gaza akan memasuki fase baru yang lebih terstruktur, dengan harapan transisi menuju stabilitas bisa dilakukan tanpa mengulang kembali siklus kekerasan yang telah bertahun-tahun menimpa penduduknya. Namun meski rencana itu menyebut amnesti bagi anggota Hamas yang bersedia menyerahkan senjata dan menolak kekerasan, resolusi tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan pengusiran atau pembersihan organisasi itu dari wilayah. Hanya 24 jam setelah keputusan bersejarah itu, pada tanggal 18 November 2025, pernyataan mengejutkan muncul dari Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Melalui unggahan resmi di platform X, ia menyatakan bahwa Israel mengulurkan tangan bagi perdamaian, sekaligus menyerukan agar negara-negara tetangga bergabung mengusir Hamas dan para pendukungnya dari kawasan. Kata-kata itu menjadi sorotan utama media internasional karena mengandung nada yang jauh lebih keras dari isi resolusi PBB yang baru saja disahkan. Pernyataan Netanyahu menimbulkan gelombang analisis dari pakar keamanan dan diplomat senior. Mereka menilai bahwa Israel mencoba memanfaatkan momentum resolusi PBB untuk memperjelas garis kebijakan yang lebih agresif terhadap keberadaan Hamas di Gaza. Langkah ini juga dianggap sebagai sinyal bahwa Israel tidak sekedar menginginkan penonaktifan Hamas, tetapi memastikan organisasi itu tidak lagi memiliki pengaruh atau kemampuan menjalankan otoritas politik di wilayah tersebut. Nada yang disampaikan Netanyahu seolah menandai babak baru
dalam politik keamanan Israel yang semakin tegas dan mengarah pada tekanan eksternal yang lebih besar. Di sisi lain, kelompok Hamas langsung merespons rencana perdamaian dan resolusi PBB dengan penolakan keras. Mereka menyatakan bahwa penggelaran pasukan internasional di Gaza berpotensi menjadikan kekuatan luar sebagai pihak dalam konflik, bukan mediator yang netral. Penolakan ini menunjukkan jurang posisi yang lebar antara Israel dan Hamas, sehingga prospek pelaksanaan rencana 20 poin itu tampak penuh rintangan sejak hari pertama. Sekretaris Jenderal PBB kemudian memberikan pernyataan singkat bahwa pengesahan resolusi ini adalah langkah penting menuju upaya menata ulang suasana keamanan di Gaza. Ia menekankan bahwa komunitas internasional harus bergerak cepat untuk memastikan gencatan senjata benar-benar stabil sebelum memasuki fase berikutnya dalam proses panjang ini. Namun realitas politik dan keamanan yang menyelimuti wilayah tersebut menunjukkan bahwa perjalanan menuju perdamaian masih syarat tantangan yang tidak mudah diurai. Rencana 20 poin yang diajukan oleh Donald Trump dan kemudian disahkan melalui resolusi Dewan Keamanan PBB dianggap sebagai salah satu paket diplomatik paling kompleks yang pernah diterapkan di kawasan Timur Tengah dalam 1 dekade terakhir. Setiap poin dalam rencana tersebut dirumuskan untuk membentuk kerangka transisi yang menggabungkan keamanan jangka pendek, rekonstruksi sipil, dan reorganisasi politik Palestina. Namun, ketika rincian rencana itu dibaca secara menyeluruh, terlihat jelas adanya jurang antara pendekatan multilateral PBB dengan sikap keras Israel, serta resistensi Hamas yang semakin meningkat. Salah satu pilar utama rencana tersebut adalah pemberian amnesti bagi anggota Hamas yang bersedia menyerahkan senjata dan menolak tindakan kekerasan. Mekanisme ini dirancang sebagai pintu keluar bagi ribuan anggota kelompok tersebut agar tidak lagi terlibat dalam konflik bersenjata. Selain itu, rencana itu menawarkan jalur aman bagi anggota Hamas yang memilih untuk meninggalkan Gaza sepenuhnya. Dalam perspektif diplomat internasional, 2 poin itu menjadi strategi untuk mengurangi potensi eskalasi militer tanpa harus melalui operasi besar-besaran yang akan memperburuk keadaan kemanusiaan. Di bagian lain, rencana 20 poin juga mengatur program demilitarisasi bertahap yang diawasi pasukan stabilisasi internasional. Pasukan itu dibentuk dari negara-negara yang dianggap netral dan diberi mandat menjaga keamanan Gaza selama masa transisi. Harapannya, keberadaan pasukan tersebut mampu menekan resiko pecahnya kembali konflik bersenjata di tengah proses politik yang sensitif. Bersamaan dengan itu dibentuk pula Dewan Perdamaian yang bersifat teknokratis dan tidak terikat pada faksi politik Palestina manapun. Dewan ini juga bertugas memimpin upaya rekonstruksi, reformasi administrasi, dan pembenahan sistem kesejahteraan sosial di wilayah tersebut. Namun terdapat bagian rencana yang memicu perdebatan tajam, terutama terkait frasa yang menyebut kemungkinan jalan menuju penentuan nasib sendiri rakyat Palestina. Meskipun tidak menyebut secara langsung pembentukan negara Palestina, frasa itu dianggap membuka pintu menuju proses politik yang lebih besar. Pemerintah Israel langsung memberikan penegasan bahwa mereka menolak segala bentuk negara Palestina yang berpotensi terbentuk dari kerangka ini. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bahkan menyebut bahwa memberikan ruang bagi negara Palestina berarti memberi hadiah bagi terorisme, sebuah pernyataan yang membuat jarak politik antara Israel dan komunitas internasional semakin lebar. Di sisi lain, Hamas juga menolak sebagian besar poin rencana tersebut. Mereka menyatakan bahwa keberadaan pasukan internasional di Gaza akan berubah menjadi keterlibatan langsung dalam konflik. Hamas menilai bahwa rencana itu tidak menjamin perlindungan bagi rakyat Palestina dan justru menempatkan mereka dalam kontrol pihak asing. Dengan sikap saling menolak antara Israel dan Hamas, ruang kompromi yang diharapkan muncul melalui rencana 20 poin ini menjadi sangat sempit. Pernyataan Netanyahu setelah resolusi disahkan semakin memperjelas ketegangan ini. Ketika ia menyerukan agar negara-negara tetangga bergabung dalam upaya mengusir Hamas dari kawasan, banyak analis menilai bahwa Israel mencoba menarik dukungan regional untuk memperkuat agenda keamanan yang lebih agresif. Pernyataan itu dinilai bertolak belakang dengan pendekatan diplomatik yang coba dibangun PBB, sehingga menciptakan ketegangan arah kebijakan di tingkat internasional. Bahkan beberapa pakar menyebut bahwa posisi kedua pihak kini justru semakin mengeras. Dengan berbagai kontradiksi ini, rencana 20 poin yang awalnya diharapkan menjadi peta jalan menuju stabilitas, justru memperlihatkan betapa rumitnya proses perdamaian di wilayah itu.
Realitas di lapangan menunjukkan bahwa tantangan bukan hanya berasal dari konflik bersenjata, tetapi juga dari perbedaan visi jangka panjang yang sangat tajam antara Israel, Hamas, dan komunitas global. Setelah resolusi Dewan Keamanan PBB disahkan dan rencana 20 poin diperkenalkan secara resmi kepada dunia internasional, perhatian beralih kepada tahap paling sulit dari semua proses diplomatik, yaitu implementasi. Di atas kertas, rencana tersebut tampak terstruktur, memiliki landasan hukum internasional, serta melibatkan banyak negara yang siap terlibat dalam pengawasan. Namun di lapangan, tantangan yang muncul jauh lebih kompleks daripada sekedar menjalankan instruksi prosedural. Realitas politik, dinamika kekuatan militer, serta kondisi sosial masyarakat Gaza menjadikan fase implementasi sebagai ujian terbesar dalam perjalanan menuju stabilitas. Salah satu kendala paling mendasar adalah sikap kelompok Hamas yang menolak sejumlah inti rencana. Mereka menilai bahwa kehadiran pasukan stabilisasi internasional akan menjadikan kekuatan luar sebagai pihak dalam konflik yang selama ini mereka hadapi. Penolakan ini menciptakan celah besar dalam proses demilitarisasi, karena tanpa persetujuan Hamas, setiap program penyerahan senjata atau pergerakan pasukan asing akan dipandang sebagai ancaman langsung, bukan langkah menuju perdamaian. Di wilayah seperti Gaza, persepsi ancaman dapat berubah menjadi bentrokan bersenjata dalam waktu sangat singkat. Tantangan berikutnya muncul dari pihak Israel. Pernyataan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu setelah resolusi disahkan jelas memperlihatkan perubahan arah kebijakan keamanan yang lebih keras. Seruannya agar negara-negara tetangga bergabung dalam upaya mengusir Hamas dari kawasan menunjukkan bahwa Israel tidak sekadar menginginkan stabilisasi, tetapi transformasi total lanskap politik di Gaza. Sikap ini berpotensi bertabrakan dengan mekanisme diplomasi PBB yang lebih mengedepankan pendekatan bertahap serta penekanan pada proses transisi jangka panjang. Perbedaan tersebut menciptakan ruang ketidakselarasan antara agenda nasional Israel dan mandat internasional yang diatur PBB. Di sisi lain, komunitas internasional menghadapi berbagai dilema dalam menjalankan pasukan stabilisasi. Negara-negara yang tergabung dalam misi tersebut harus memastikan bahwa mereka mampu bertindak netral, menjaga gencatan senjata, dan melaksanakan tugas demilitarisasi tanpa memicu reaksi negatif dari masyarakat lokal. Dalam situasi yang sangat rentan, pasukan internasional bukan hanya harus berfungsi sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai simbol kepercayaan. Jika kehadiran mereka dianggap tidak netral, stabilitas yang belum terbentuk bisa runtuh dalam hitungan hari. Selain itu, kondisi kemanusiaan di Gaza menjadi faktor lain yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi rencana 20 poin. Infrastruktur yang hancur, kebutuhan bantuan yang terus meningkat, serta traumatis masyarakat akibat pertempuran panjang menempatkan beban besar pada lembaga-lembaga kemanusiaan. Tanpa pemulihan cepat di sektor kesehatan, pangan, dan pemukiman, masyarakat akan tetap berada dalam kondisi ketidakpastian yang mempersulit proses pembenahan politik dan keamanan. Situasi semakin kompleks ketika dinamika regional ikut berperan. Negara-negara tetangga seperti Mesir dan Yordania berada dalam posisi sulit. Mereka memahami perlunya stabilitas jangka panjang, namun pada saat yang sama, harus berhati-hati agar tidak terlihat mendukung agenda yang dapat memicu ketegangan domestik di dalam negara mereka sendiri. Seruan Netanyahu agar negara-negara sekitar turut mengusir Hamas dari kawasan menempatkan mereka dalam posisi diplomatik yang sangat sensitif, terutama karena keputusan seperti itu dapat berdampak pada hubungan bilateral, keamanan perbatasan, hingga stabilitas internal. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menekankan bahwa resolusi ini harus menjadi dasar kerja kolektif yang solid. Namun ia juga mengakui bahwa proses menuju stabilitas membutuhkan respons cepat dan koordinasi yang tidak mudah dicapai. Tanpa sinergi antara semua pihak, setiap langkah kecil di lapangan bisa memunculkan resiko yang jauh lebih besar. Dengan berbagai hambatan ini, implementasi rencana 20 poin memasuki fase yang penuh tekanan. Keberhasilan atau kegagalannya akan sangat bergantung pada kemampuan komunitas internasional, Israel, dan otoritas Palestina untuk menavigasi tantangan politik, keamanan, dan sosial yang sangat rumit. Perjalanan diplomasi yang terjadi sejak keputusan Dewan Keamanan PBB hingga pernyataan keras dari pemerintah Israel memperlihatkan bahwa dinamika kawasan masih bergerak dalam ketegangan yang sulit diprediksi. Di satu sisi, terdapat rencana besar yang berusaha menata ulang masa depan Gaza,
Sementara di sisi lain, setiap langkah menghadapi realitas politik yang keras dan kepentingan keamanan yang saling bertabrakan. Perubahan arah kebijakan, pergeseran sikap para aktor regional, serta kondisi masyarakat yang masih terpuruk menjadi pengingat bahwa proses menuju stabilitas bukanlah jalur yang singkat. Dalam pusaran ini, dunia terus mengamati bagaimana setiap kebijakan diterapkan, bagaimana setiap keputusan berdampak pada jutaan nyawa, dan bagaimana masa depan kawasan ditentukan oleh langkah-langkah yang diambil hari ini. Narasi ini menjadi bagian dari upaya memahami perjalanan panjang yang masih terus berlangsung dan bagaimana harapan akan perdamaian menghadapi ujian demi ujian yang tidak pernah sederhana. Terima kasih telah mengikuti rangkaian informasi ini hingga akhir. Jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan fakta menarik lainnya.